Hamdan syukranillah, salatu wa salaman ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Ittaqullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita kembalikan kepada Allah, di mana pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan satu salat fardu berjamaah yang paling afdal, itulah salat subuh berjamaah. Doa rahmat sejahtera senantiasa juga kita selalu berdoa kepada baginda tercinta, Rasul yang sangat mencintaikan umat, itulah baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang dimuliakan. Guru-guru kami, panitia masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh yang sangat berbahagia ini berbetulan sekali dengan subuh 27 Rajab. Semalam adalah malam ulang tahunnya Isra dan Mi'raj. Allah memperserah terimakan kepada baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadat salat kita pada hari ini. Alhamdulillah, dengan kita memperingati ataupun mengingat kembali Isra dan Mi'raj. Isra adalah berjalan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menuju langit, menuju Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah memperserahkan salat kepada Nabi yang kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka pada subuh yang berbahagia ini sejenak kita mengingat, sejenak kita mengintrospeksikan diri, di mana perjalanan hijrah, perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menguatkan kekuatan iman kita. Secara logika, satu malam tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa menuju langit yang pertama, langit yang kedua, langit sampai langit yang ketujuh. Secara logika tidak sanggup kalau bukan daripada kuasa kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah untuk mempertebalkan iman kita, di mana Allah membuktikan Allah itu bisa, di mana Allah membuktikan kepada kita yang mana Allah lah yang maha berkuasa. Dan juga pada saat ini ada di tempat-tempat yang lain jamaah agak merasa berkurang, baik jamaah pengajian dan sebagainya, karena diterpa dengan isu-isu corona COVID-19
Memang ikhtiar kita itu boleh. Akan tetapi untuk melaksanakan salat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita meminta pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan melalui dengan salat kita. Salat kita itulah laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tertimpa musibah. Allah memang Allah yang memberikan. Tapi oleh Allah diminta kepada kita untuk menyampaikan. Karena kata Rasulullah, man mana'a minhu khamsah mana Allahu minhu khamsah. Man mana'ad du'a mana al-ijabah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang malas melaksanakan meminta 5 perkara, Allah tidak akan memberi 5 perkara. Yang pertama, man mana'ad du'a mana al-ijabah. Barang siapa yang malas untuk meminta, Allah tidak akan memberi. Kita malas untuk berdoa, Allah tidak akan memberi. Apakah Allah tidak mengetahui? Mengetahui. Keinginan kita pada hari ini, pada saat ini adalah kita ingin senang, ingin bahagia, ingin sehat. Allah mengetahui, tapi karena kita tidak meminta. Man mana'ad du'a, kata Rasulullah, man al-ijabah. Barang siapa yang tidak meminta, Allah tidak akan memberi. Apakah Allah tidak mengetahui? Innallaha sami'un alim. Allah adalah semuanya, Allah mengetahui. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayyul abidi yad'uni, di mana hambaku yang meminta kepadaku, fastajibu, saya akan menerima. Man mana'ad du'a mana'al ijabah. Man mana'as sadaqah mana'al afiyah. Barang siapa yang malas untuk berdoa, Allah tidak akan memberi. Barang siapa yang malas untuk bersedekah, Allah tidak akan menjamin kesehatan kita. Man mana'az zakah mana'as salamah. Barang siapa yang malas untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak akan menjamin untuk keselamatan harta kita. Man mana'a huduril jamaah khufiya fi akhiril hayah biqauli la ilaha illallah. Barang siapa yang malas untuk hadir untuk melaksanakan salat berjamaah, Allah tidak akan memberi satu jaminan kita pada akhir hayat kita untuk sanggup mengatakan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada satu jaminan untuk bisa mengatakan kalimat yang baik itu. Padahal kata Rasulullah, man kana fi akhiri kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah ma'al faidin. Barang siapa yang akhir kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah ma'al faidin, akan dimasukkan kita ke alam surga dengan tiket yang bebas tanpa pemeriksaan, seperti orang-orang yang telah mendapat tiket kemenangan, tiket bebas masuk. Itulah kalau kalam kita dengan kalimat la ilaha illallah, pada akhir kalam kita menjumpai malaikat maut, malaikat Israel. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam 27 Rajab itu untuk menampakkan bagaimana Allah berkuasa, sanggup memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa menuju langit yang pertama. Pada langit yang pertama ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Langit yang kedua ketemu dengan Nabi Allah Isa ada di sana, Nabi Allah Yahya. Pada langit yang ketiga menuju dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat dengan Nabi Allah Idris alaihissalam, dan langit yang kelima dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan langit yang keenam dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, dan langit yang ketujuh dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah langit yang ketujuh menuju Sadratul Muntaha, menuju
misfala. Di sanalah Allah memerintahkan salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat yang pada hari ini kita melaksanakan sehari semalam 5 waktu. Yang dulunya Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 50 waktu. Setelah beliau menerima, turun kepada langit yang ketujuh, langit yang keenam, ketemulah dengan Nabi Allah Musa, sehingga oleh Nabi Allah Musa menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ma hadzal lail?" Apa ini malam yang kami lihat luar biasa? Para penghuni langit semuanya rasanya kagum pada malam ini. Apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad? Sehingga Rasulullah menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Nabi Allah Musa alaihi salam, saya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat kepada umatku." Kata Nabi Allah Musa, "Ya Muhammad, berapa rakaat salat kepada umatmu?" Allah memerintahkan kepada umatku untuk melaksanakan adalah 50 waktu sehari semalam. Rakaatnya tidak dijelaskan, cuma waktu 50 waktu. Nabi Allah Musa merasa kagum, Masya Allah, sehari semalam 50 waktu Muhammad, benar. Kalau itu yang akan diperintahkan, yang untuk dilaksanakan oleh umatmu, itu terasa sukar Muhammad, berat Muhammad. Jangankan 50 waktu, bailai 50 waktu ya, tang 50 waktu berat. Pulang 2 waktu, na virus corona ya. Tentu saja Nabi besar Muhammad SAW mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, itu tidak sanggup. Saya pernah mencoba kepada umat, kepada Bani Israel pernah mencoba, tapi tidak sanggup. Bagaimanakah dengan umatmu yang begitu sibuk dengan dunia? Pada akhir-akhir zaman dengan sibuk dengan dunia. Kemudian umatmu umat yang paling kecil karena di akhir zaman. Tidak sanggup Muhammad. Umat saya yang juga yang sangat besar, umatmu yang tidak sampai 1/4 daripada umatku wahai Muhammad." Artinya Nabi Allah Musa menggambarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, umat gata ubud-bud hana seperput daripada umat lun. Lebih besar umat lun, tapi untuk melaksanakan sehari semalam 50 waktu tidak sanggup." Cuman kiban cara bagaimana solusinya? Tidak ada yang lain, kembalilah ke langit, kembalilah meminta kepada Allah untuk dikurangi. Rasulullah SAW berangkat bak langit yang ketujuh, Usadratul Muntaha, meminta lagi kepada Allah, "Ya Allah, umat lun han sanggup, teman minta kurang ya Allah, get nekeli Allah." Dalam satu riwayat dikurangilah 5 waktu, dalam satu riwayat dikurangilah 10, sehingga bolak-balik Rasulullah sampai 5 kali, sampai pedge dalam sebuah riwayat karena sekali 10, sehingga tinggal 10, tinggal peken 10, 20, pada ya kali yang terakhir tinggallah 5. Sehingga Nabi Allah Musa juga menunggu padit boh tinggal Muhammad tinggal 5 tagai. Kalau 5 juga tidak sanggup umatmu Muhammad. Teman kiban cara hana lain minta kembali alake kurang lom. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Wahai ya Rasulullah, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, han sanggup lun malelun dengan Allah. Telah bolak-balik kepada golun alake kurang malelun. 9 kali ada satu riwayat, 4 kali ada satu riwayat. Male masa puput go, apalagi dikurung go dia bolak-balik dalam ke kurung. Tanya anda jadi. Tapi Rasulullah demi kita umat meminta kepada Allah semoga Allah meringankan. Sehingga pada kali yang terakhir Rasulullah mengatakan, "Lun halun jeli ya Rasulullah,
kakeh limang bahwatenyo lun sampaikan kepada umat lun, insyaallah umat lun akan sanggup. Dan Allah pernah mengatakan yang mana walaupun salatnya 5 waktu tapi pahalanya tidak kurang daripada 50 waktu, sama seperti melaksanakan 50 waktu. Bahkan satu salat kita meninggalkan, kalau kita baca di dalam kitab, Allah akan menyiksakan kita adalah 50 tahun. Taboh semayang dah tinggal kecil sekali, Allah tinggal 50 tahun. Coba kita bayangkan kalau kita berapa salat yang kita tinggalkan. Taboh manteng hana ada semayang 50 tahun getut. Andai kata 2 bahwate hana ada semayang, tertuh lebok 150. Sehari semalam kita enggak salat 250 tahun. Tahun bukan tahunnya dunia, hitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun dengan tahunnya dunia. Coba kita bayangkan kalau satu salat kita disiksa oleh Allah 50 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa, tidak sanggup. Maka kalau sekarang memang agak kita belum pernah terasa, memang tidak seberapa kita mengerikan. Tapi andai kata tanik coba terasa kiban tuum menyo 50 tahun tabok semayang gedut, memang kan sanggup. Tateh manteng tahu tajok necis tajok keh cent tatet ngenapu jino yang kali kepadamkan 3000 tahun tutung jaro tu hari hanapu dan coba hari, tapi nanti di yaumil kiamah kita baru terasa. Sehingga Allah mengatakan haza yaumil kiamah, hari ini hari kiamah, haza yaumun nadamah, hari ini adalah hari penyesalan. Waktu di alam dunia punya kesempatan, punya kesehatan, tapi malas untuk beribadah, malas untuk melaksanakan salat. Karena yang namanya ibadat yang paling banyak cabangnya itulah salat. Puasa tidak seberapa, zakat tidak seberapa, tapi yang namanya salat ada sunat taubat. Di samping dengan salat fardu ada sunat taubat, ada sunat duha, ada sunat tahajud. Sunat tahajud untuk tercapai segala hajat, sunat duha untuk mudahkan rezeki. Ada sunat-sunat yang lain lagi, sunat witir, kemudian sunat awabin. Ada riwayat semalam adalah 20 Rajab, ada sunat 27 Rajab. Itu tapi dalilnya dhaif. Tapi yang kuat sunat duha, sunat tahajud, itu semuanya yang keinginan kita pada hari ini. Tahajud untuk memenuhi segala hajat kita. Nak truk putra yang nak hajat, mamandung tanyo nak hajat, tapi bisa tercover dewat dengan salat tahajud. Salat duha adalah untuk dimudahkan rezeki kita. Semuanya kita ingin dimudahkan rezeki. Salat duha itu adalah jawabannya. Juga ada sunat taubat. Kita telah melanggar, kita adalah dalam keadaan maksiat. Begitu kita sadar, ya Allah, saya sudah sadar, apalagi ini sudah memasuki bulan yang paling mulia, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Di awal bulan Rajab kita telah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatikan olehmu kepada kami. Kami hidup di dalam bulan Rajab dan kehidupan kami di dalam bulan Sya'ban. Wa balighna fi Ramadan, dan sampaikanlah olehmu ya Allah kepada kami untuk kami bisa memperoleh memasuki dalam bulan Ramadan. Karena bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmah dan berkah. Andai kata di bulan itu kita meninggalkan alam yang fana itu, ada dalam fana ini, tentu saja kita adalah yang sangat luar biasa. Maka di bulan Rajab kita sadar, bahkan kita disuruh oleh Allah wasari'u ila maghfirah. Kita berlomba-lomba untuk mencari keampunan Allah, mencari surganya Allah.
begitu datangnya bulan Rajab, bulan yang di dalamnya ada satu malam memperingati Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah luar biasa. Bahkan bermacam-macam yang dilihat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita akan kembali melihat bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah, itu sungguh luar biasa. Bahkan 14 macam model kita nanti dibangkit di yaumil kiamah itu tergambar pada malam Isra. Begitu kita meninggal, waktu kita bangkit di alam mahsyar, nanti kita semuanya dirubah bentuk. Kalau kita masih meninggal dalam maksiat, ada yang bentuk seperti keledai, ada yang masuk seperti ular, ada yang bentuk kita seperti babi dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kita meminta kepada Allah semoga Allah menjauhi daripada hal yang demikian. Dengan kita bertaubat, tidak ada bentuk yang seperti itu. Bahkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, pernah Rasulullah melihat wanita yang sangat tua, kemudian menghiasi diri pakai bedak, pakai make up dan sebagainya, sehingga menjadilah cantik. Kekalan di Rasulullah urinong tibgat tuha, tapi kagias rawag. Oleh Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tahu urinong yan nyantip tuha kah? Tapi selalu dalam berdandan adalah menghias diri dan sebagainya. Rasulullah menjawab, itulah tamsilan wahai Muhammad, dunia pada masamu wahai Muhammad. Dunianya sudah tua sekali, tapi dalam keadaan make up, pakai bedak, celak dan sebagainya, tuha tatka, tapi kau pakai nyan mandum tinggagot. Itulah yang namanya dunia wahai Muhammad. Dunia ini semakin tua sekali, tapi pakan urang galak kepada dunia karena dihiasi, karena terhias. Maka pada malam Isra dan Mi'raj 1400 tahun yang kebelakang, dunia sudah sangat tua, apalagi pada kita pada sekarang ini. Nyidit Isra masa Isra Nabi besar Muhammad SAW, dunia katib Tuha tribe petertuh tun yang kau likut. Coba kita bayangkan pada uronyo dina katuha dunia berat tatat. Artinya dunia han mungkin li akan berjaya kembali, han mungkin li akan trip. Maka betingat tanyo lewat Isra dan Mi'raj, dunia hampir kiamat. Kalau kita enggak sadar, nanti kita menyesal. Menyesal yang pertama di alam kubur. Tapi alhamdulillah, mungkin kita punya semangat. Kita laksanakan salat subuh berjamaah yang luar biasa. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas salat subuh selalu berjamaah. Salat waktu yang lain juga berjamaah. Salat subuh yang berjamaah sungguh luar biasa pahala, tapi karena tidak diberikan pahala di sini di dunia. Menyok bilang sung ini dunia sang hana urang yang hana ya sembahyang berjamaah, tubuh berjamaah. Tapi getes dengan kekuatan iman. Maka Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, man shalla salata subhi ma'al jamaah summa yatadzakkara hatta tatlu asamsi summa shallal isyraq ka umratin tammatin, dalam satu riwayat kahajjin wa umrata, dalam satu riwayat. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir ataupun mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kisah-kisah bagaimana kita di yaumil kiamah, mendengarkan kisah-kisah bagaimana kita nanti hidup di alam barzakh, apa yang mesti kita persiapkan waktu kita di alam dunia. Di yaumil kiamah kita berangkat di sana 500 tahun. Bagaimana kondisi di yaumil kiamah? Kita telah pernah mendengar di yaumil kiamah, teuro kiamah, mata uro laksanakan sejengkal di atas kepala. Apa
Apa yang kita persiapkan? Kita membeli payung tidak ada, dijualkan payung di sana nanti. Tanah berdua payung, hanapat payung, tanah melindung hanapat. Semuanya berantakan tak kalah sansafa. Sebelum terjadinya kiamat, 44 hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya dengan sansafa, yang namanya dengan duhan. Kegelapan, kegoncangan yang kita berdoa tadi waktu kita berdoa, Allahumma dafa'anal ghala wal bala wal waba wat taun wal fahsya wal munkar wa siyufal mukhtalifata. Itu yang namanya siyufal mukhtalifata. Kegoncangan, hujan, kemudian angin, mukhtalifata yang berserba berganti-bergantian. Goncangnya kiamat. Iza zulzilatil arzu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi yang sangat dahsyat, terjadinya kiamat. Petloh peturo segalom terjadinya kiamat. Gebi gumpa yang hana tatu padeng, gebi petir, gebi angin, gebi hujan. Itulah suyufal mukhtalifata wasyadaida, yang sangat dahsyat. Memang kita tidak sanggup untuk melihat hal yang demikian. Di sanalah berantakan. Kalau kita tidak beriman, tentu saja akan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita orang beriman, baru kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentu saja ya alhamdulillah kalau kita meninggal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya wasyufal mukhtalifata. Kejit tanya kata doa jino pulomnya tengah corona, tengah covid. Nih dum hang jam udah biar rumah. Gedua kerok, hai nang jat tahu corona. Ikamu ada hilo nibung hanam daleh tu. Tip uro melewat gerak corona hanam sekopi. Mungkin yang pernah berangkat ke hilo nibung yang na sering jajak hilo nibung tepat corona katip ikamu. Artinya bak pasal buah namanya tempat yang kena truk ke dalam libung corona. Memang tanya Bapak Jamil, Pak corona tepat. Tapi hanayo kamu dia. Artinya itu adalah yo tanya sagai, padahal kita wasta'inu bisabri wasalah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Begitu diberikan musibah kepada Allah, bukan kita sampaikan ke no, sampaikan ke de, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah ini bala yang diberikan kepada kami, teguran kepada kami, ataupun cobaan? Kalau memang saya dalam keadaan maksiat, kita harus menerima itu teguran Allah. Kalau kita memang berada dalam posisi orang yang taat, itu adalah ujian Allah. Apakah ujian itu bisa kita lewati? Apakah cobaan itu menjadi teguran kepada kita adalah kita bisa sadar? Ulun berekan dalam maksiat terlalu, salat lun agak longgar-longgar, kemudian untuk teringat kepada Allah jarang sekali, bersedekah agak kurang, padahal nikmat Allah begitu banyak kepada kami. Lun sehat tapi hana pernah lun lungkli mutiga api kepada Allah. Artinya han pernah kita sampaikan curhatan kita kepada Allah, maka lewat salat tahajud kita curhat kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah. Apalagi kita barengi dengan zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya yang kami sembah illallah, kecuali Allah. Kita berzikir. Setelah kita berzikir, setelah kita membacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, ilahi antal maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, antal maksudi, kamu yang kamu tuju, wa ridhaka matlubi, keridaanmu yang kami cari. A'tini mahabbataka, berilah kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ilahi antal maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Kita minta kepada Allah adalah kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah telah menyinta kita, apa yang kita minta kepada Allah semuanya diberi. Maka lewat salat subuh yang luar biasa pahala. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir, kemudian terbit matahari, kalau sekarang mungkin jam 7 terbit matahari, salat isyraq, kita melaksanakan salat duha.
tamatin laksanakan, kita melaksanakan umrah yang sempurna. Yuh dah semayang tubuh, duduk dah bersikir. Lehnyan itibit matauro salat subuh salat duha 2 rakaat, gebi pahala lagi ada umrah 3. Walaupun tanya anak berangkat ke Mekah, Pulau Jino katutup Mekah, anda temung jak umrah li, berangkatlah salat subuh berjamaah, duduk bersikir sampai keluar matahari jam 7. Begitu jam 7 kita bangun laksanakan sunat duha 2 rakaat, diberikan pahala kepada kita laksanakan umrah. Lagi tajak umrah yang sempurna. 3 tubuh 3, 3 tubuh 3. Cuman karena hana geberi no idunya. Tapi andai kata langsung diberikan oleh Allah, begitu tanya kali dah temayang tubuh, dah duduk dah berzikir, lenyang temayang sunat duha 2 rakaat, orang tak terbit. Begitu kita keluar, ditungguilah oleh malaikat. Kekali malaikat nyepat iron tiket umrah saboh. Dacok. Juk tu nyepat iron saboh tiket umrah. Tenang tu. Saboh tiket umrah. Gejuk lah. Begitu dah terbit juk tu pelun bet tiket malaikat karena raja warap yang haibi tengah virus corona ilung peng mendang nabi gejuk peng saboh tiket umrah 25 juta bele terpegah 20 juta 25 juta ke malaikat nyo be ilung bi man 25 juta cok mentong 3 juta pijit malaikat 20 per juta tu tinggal huru akhirat dah cok 3 juta rupiah rat tu bitro kena batimpang dah JPI ya JPI na tu darag tanyo kawai geja hana semayang tubuh hana tepu pika JPI nan tabayu tanyo manggu upeng tanyo tiplo on mirah baru-baru hai baru-baru tat peng tubuhnyo lago hai pu baru pahala jak semayang tubuh gebi tabuh tiket umrah nyapi hana gebi mendung cuman padi 3 juta nyapi hana gebi mendung yo gebi mendung cik 3 tubuh 25 juta nyo gebi juta saja 20 per juta tinggal huru akhirat. Oh menang nyo. Udahnya pejan tu bohlong tengok. Nya hana payah pengumuman besok subuh adzan pi hana payah punah urung di masjid. Lain lesrek pi punah masjid. Hana ya ko corona. Pakan duh leuh dah semalam, leuh dah zikir, leuh dah semayang tu boh juta. Tapi karena Allah mengetes dengan kekuatan iman, apakah kita percaya kepada Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada kita, man salat salata subahi ma'al jamaah, summa yatadzakkara hatta tatul asyamsu, summa salal isra ka umratin tammatin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, kemudian sampai keluar matahari jam 7, kemudian salat sunat duha 2 rakaat, Allah memberikan kepada kita ka umratin tammatin, melaksanakan umrah yang sempurna. Lagi kata puput umrah yang sempurna, teman menyedepu lagi nyan pahala hana yang hana puput. Begitu juga tanya tengah virus corona, padahal Allah mengatakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah walakin kazzabu fa akhadna. Andai kata penduduk negeri semuanya beriman dikombinasikan dengan takwa, la fatahna alaihim barakah, Allah membuka keberkatan. Berkat yang ada di langit diturunkan oleh Allah, berkat yang ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah. Walakin kazzabu fa akhadna. Gekil ya Allah, andai kata penduduk Nanggero mandum beriman kepada alun, leuh beriman kan beriman mandang, leuh beriman buat takau dia kepada alun, takwa kepada alun. Begitu berbunyi suara adzan lun, hei Allahu Akbar, dipanggilkan oleh muazzin, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semuanya yang kita miliki pada hari ini, putra yang kita tengah laksanakan yang memandum nya adalah hana seberapa, tapi begitu Allah memanggilkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan aktivitas semuanya, berangkat ke rumah Allah. Hayya 'alas shalah, ayolah kita salat. Hayya 'alal falah, ayolah kita mencari kemenangan. Berangkat ke masjid itu mencari kemenangan, mencari kebahagiaan. Maka pakan bahaya la salah hanji tu'ul lagi urang adzan.
Munyo yang lain Allahu akbar urang muadzin, tanyo yang dengar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah tanyo. Tapi begitu giliran orang yang azan menyampaikan hayya 'alas shalah, ayolah kita salat. Kita semuanya menjawab la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan untuk berangkat melaksanakan salat kecuali yang digerakkan oleh Allah. Maka tak kala kita mendengar suara azan, kalau kita memang sudah digerakkan oleh Allah, kita akan berangkat melaksanakan salat. Kalau kita tidak, iman kita masih lemah, itu tidak akan terpanggil. Biasa mentang ikelingan hai kadzan bukibanhan kata wate. Kenyang jawab dadun dah pegang hai kadzan. Tiap masjid. Teman kiban kan kadzan. Kan kiban kadzan maka wate. Mairon gukem. Padahal tidak mengenal, yang tidak mengetahui yang mana satu salat kita meninggalkan 50 tahun getita oleh Allah. Hek tak Rasulullah bak perjuangkan salat tunggu. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Itulah andai kata tanya tertepu kiban pahala yang diberikan oleh Allah, tentu saja kita nyo galak pada kubur ibadah. Teman kana hana tertepu kiban pahala salat berjamaah hana ga tertepu, kadang tertepu tapi kekuatan yang mendorong tanyo hana deuh meteu. Tapi andai kata kita membuktikan tunggu salat, tak berdoa, nampak laju putra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari puji menan, karena di dalam salat semuanya lengkap tunggu. Kita membacakan kunut tadi, sekarang kita membacakan kunut nazilah. Baca kunut lagi kunut pak subuh, nazilah karena terbala. Setiap salat kita dianjurkan oleh MPU, padahal dah hana ganjurkan oleh MPU dia tak buat sih. Pakon dalam kunut nadilah semuanya lengkap. Begitu kita membacakan kunut, Allahumma hdina fiman hadais, ya Allah berilah petunjukmu kepada kami sebagaimana yang telah diberikan petunjuk kepada umat sebelum kami. Wa afina fiman afait, sehatkan diri kami ya Allah sebagaimana yang telah disehatkan orang-orang yang terdahulu daripada kami. Talake ba Allah butehat. Wa tawallana fiman tawallait, jagalun ya Allah, melindungi lun ya Allah. Lun tanpa backing hana lun minta untuk yang jagalun kecuali drone ya Allah. Virus corona, virus covid kurang belah dino tengok melaya-laya dan ngoto yang kenang. Tentu saja orang yang mencintai kepada Allah, Allah wa tawallana fiman tawallait, Allah akan gelindungi. Maka seolah-olah kan uronyo tak kalen dulu yang genang urang yang pajuh makanan-makanan yang hana suci, makanan yang hang pajuh oleh Allah boy ase cerape ata-ata yang hanjur pajuh mandum di pajuh oleh urangnya nawai kenang virus pakan di gerah jaro. Padahal dengan kita berwudu dapat melindungi. Di Itali terselamatkan wanita-wanita muslimat pakan selalu dalam menutupi aurat, bahkan pakai cadar. Bahkan Pak tanyakan di Aceh nasi yang pakai cadar ya alhamdulillah ada kenang piruh kayaknya. Bahkan Pak uronyo tak kalian mandum kau pakai cadar berjalan. Tahu berjalan mandum kau pakai cadar cuma masker gekun. Padahal tak pakai cadar juga bereh. Nak sepuh. Berjabat tangan anjur dan sebagainya virus pula muragam ngauri nang berat lomu virus. Maka hang bila berjabat tangan janji tu belaji uragam ngauri nang nanti sama keroro tak ada masalah giurah jaro pakeun. Itulah dengan berwudu. Tetap berwudu tiap saat. Bahkan para wali-wali Allah yang terdahulu selalu dalam mengekalkan wudu. Tungli rah jaroli dan sebagainya. Sebenarnya kan berwudu yang gad pakon inan berat hat gaduh virus katanya dengan tak berwudu pakan. Anggota wudu semuanya adalah anggota yang terkena virus, anggota yang bekerja. Jaro ngenta bekerja, muka alat takalon, mata, hidung, mandum, rah babah, lambabah, rah punyung atau yang tak dengar, rah gaki atau yang mubluh. Begitu kita sijum tiga tungli semayang, sijum tiga tu semayang, hana sanggup virus. Yang ladung hantam mutum semayang binung. Hantam pernah kadang-kala salatnya mentang hanggat kusuk tunggu.
Semayang mentang muka kena mentang ke semayang. Padahal kan tanya salat dengan khusyuk. Hanajit tu makna melain begitu tingkat mentang begitu kita salat telah berhadap dengan Allah. Manta baca inna salati wa nusuki, semayang lung ibadat lun, udip lun mati lun kedron ya Allah. Put macam dengku. Semayang lun ibadat lun, udip lun. Teman tanya hanatom ibadat hana dan semayang kurang daripada ilmu pengetahuan. Yang nak Allah tok mati sekai. Yang lain hana ante kata tunggu teh baru dah dengar. Ante pun tahu bak kedai nak ingat kepada Allah. Begitu kita nikmati apa yang kita nikmati yang diberikan oleh Allah, nak ingat kepada Allah. Begitu tahu kedai baru tak sejuk, tak sampaikan ya Allah, alhamdulillah. Nikmat drone yang akan diberi kepada alun nabi, nikmat yang akan diberi di dunia baik depu kurang nikmat di akhirat tengok. Karena kita nyom kalau nikmat di dunia hanta tim syukuri tinggal ke kurang nikmat uru akhirat. Orang yang leklik di dunia hendak ingat kepada uru akhirat akan leklik uru akhirat. Orang lekim di dunia hendak ingat ke uru akhirat akan kurang kim di uru akhirat. Lekim di dunia kurang kim uru akhirat. Lekim leklik di dunia taklik ingat kepada Allah. Ya Allah lun nikmat ron lu tak tahan ke dalam dunia teklik ya Allah, tapi nikmat lunyo ya Allah tak kala lu meninggal tinggal huru akhirat baik ne kurang nabi nikmat ya Allah. Pahala sembahyang lun, pahala sedekah lun, pahala dan sebagainya ditna dalam tunyo alhamdulillah nanti lu gambarkan na pahala sedekah lun sekitar 5 juta. 5 juta nyan benar pahala kepada lun ya Allah baik ne peken baik fitnah kepada lun baik sampai lun meninggal je ke fitnah gop. Ante lun meninggal atanyan hanale ibadat lun menansi selamatkan ya Allah. Lun kalau semayang salat subuh berjamaah pada uronyo dan juga lun berzikir sampai tubit mata urol, pahala kepada lun pahala umrah diselamatkan ya Allah. Baik tampil lehnyo lun duk bak kedai kopi ka lun upat gop pahala buno umrah kana ka mujuk ku gop. Pahala haji kana ka mujuk ku gop. Pahala jak buno berangkat dari rumah hek bak tajak lupi tubuh tu bak tajak bak ta pedoh bak ta peken bak ta pinah syaitan hek gebi pahala pi sabilillah kepada katanya hana tajak Palestina tanya berangkat masjid berat bak tajak ikhlas tu hana pernah dia pegah bagop tak tak lunjak tu bonyo tapi lung kara hana pegah bagop tapi pegah ba Allah ya Allah lun tak tak lunjak nabi ya Allah selamatkan pahala lun. So yang jak tu berat rintangan dan tantangan di jalan untuk berangkat salat ke masjid untuk salat berjamaah lebih pahala kepada kitanya adalah laksanakan kita perang fisabilillah. Hana tajau Palestina, hana tajau India yang bantu saudara kita yang telah dizalimi oleh orang-orang yang benci kepada kitanya. Tanya berangkat salat berjamaah itu luar biasa pahala. Maka kata Rasulullah, man ahsana salah fakat ahsana dunia. So yang tempu bereh semayang, Allah kupu bereh kehidupan dunia. Tegedi ibadat lain hana ngut semayang pada ke bereh. Pakon lam semayang lengkap mendung. Tapi kalau doa lam semayang tu, bele tak pegah bak kunut buno. Bak kunut buno wa tawallana ni jagalun ya Allah. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ni pelihara lun ya Allah. Wakina nupelihara lun ya Allah syarra ma qadait seburuk apa saja yang telah engkau takdirkan. Kadang lun kalau mutulih ini kenang corona, kenang covid dikurunglah kadang kalau mutulih bila tak pegah Allah wakina nupelihara lun ya Allah wakini dah semayang tiro di rumah nupelihara lun ya Allah hanapan lun mengadu lain ya Allah terpegah Allah insyaallah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allah yang akan mengatur, Allah bisa berubah apa yang telah ditakdirkan. Wa innahu la yasillu ma walait, tidak akan bisa hina orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan menjadi megah orang-orang yang menjadi musuh Allah. Yang kejan nanti kita baca doa lam tumayang mentang menyejut tetungku tak kabeh lengkap menungkana. Begitu tanya kata tumayang tak sujud. Kalau kita tergambar begitu kita sujud, Allah menyapu di pundak kita kesampuh ba oleh katanya begitu. Oh hamba lun kata perendah dro di hadapan lun, punya terbayang kepada
sapuan Allah kepada pundak kita, kepada punggung kita. Gugutuk barung tanya, gugutuk ba ulai tanya. Hana tengku yang hana ingin, hana dah tumayang. Cuman hana tergambar. Tan sama kata tujuh biasa mudah-mudahan. Padahal Allah Maha melihat dukalen tanya hamba. Hai hamba, kata ibadat kepada Lun. Begitu kita bangun daripada sujud, ada 8 macam doa. Rabbighfirli 1, warhamni 2, wajburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini 6, wa'afini 7, wa'afani 8. 8 boh yang inti permohonan kita yang kita sampaikan tadi di awalnya adalah doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita lapor kepada Allah, inna salati wa nusuki. Kita ruku', kita bertasbih kepada Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian kita bangkit daripada ruku', kita sampaikan kepada Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, kepujian kami andai kata ada di dalam bumi semuanya milik untukmu ya Allah, di langit semuanya milikmu ya Allah. Setelah itu kita sujud. Bahawa telih tabedah antara dua sujud, kita membacakan doa, menyutingnya tu doanya jid teman, apa ya doa lain? Kita sampaikan kepada Allah, Rabbighfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah, warhamni, sayangilah diriku ya Allah, wajburni, tutupilah keaibanku ya Allah. Maka kita kalau kita untuk meminta doa kepada Allah, selalu kita memintakan keampunan. Lihat satu mayang tetap bacakan astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli, nepampun dosa lun ya Allah. Lun lu dada dosa nepampun ya Allah. Tiap salat kita memintakan Rabbighfirli, nepampun dosa lun. Warhamni, nesayang ke lun ya Allah. Wajiburni, nutup kaiban lun ya Allah. Lun punya masa lalu lun bubek terungkit, male lun itu boleh melintai, itu boleh male lun. Wajiburni, nutupilah kaiban lun ya Allah. Baru yang keput talakai ba Allah, warfa'ni, nak angkat derajat. Awaile talaki ampun kepada Allah. Makanya kalau anak kita cerdas, anak tanya yang jarang nunggu, itu disampaikan, bapak, mak, maafkan mak, dosa lun bapak, get haina, iulang do mak ne pemaaf mak dosa lun bapak pemaaf dosa lun get. Tinggal ada pijak anak tanya, kena meninggal. Itu alam bapak uranya uro 27, lun tukula hana takut lun kenang corona, takut dan sebagainya. Padahal anu tanya cara mak bapak pemaaf mak dosa lun bapak dosa lun get hanya nak sayang mak bapak ke lun sayang hanya diulang lom mak bapak pemaaf dosa lun get mak bapak nak sayang ke lun sayang mak bapak be ne ata baro yang hana lun tim puputkan halun tim nyo kalun tim mak be nungkit nyan 5 lun kasadar jino mak lun ingin berbakti ke ron mak padahal anu caro diulang lo mak pemaaf dosa lun bapak pemaaf dosa lun get nah sayang mak bapak ke lun sayang happy saboh tengah Tuhan tak dua tinggal ingat pun kena meninggal ya padahal kon anu cara meminta. Begitu juga kita dengan Allah. Kita minta dulu, Rabbighfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah, warhamni, sayangilah diriku ya Allah, wajburni, tutupilah keaibanku ya Allah. Saya punya masa lalu, semuanya punya masa lalu, tapi masa lalu lun agak gurah bacut ya Allah. Punya itu boleh male, apalagi itu boleh melinte, male lun lom. Wajburni, tutupilah keaibanku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Lun mungkin nuke lung kecalek berlewat. Ku kecil berlewat. Hana tanya kenan tapi tanya katua tapi talake ba Allah warfa'ni dah angkat derajat. Lun merasa iri lun kalen anak gop diwo dicium tangan, dicium di lutut, dicium di pundak, berpeluk dengan mak dan bapak. Lun terharu. Tapi anak lun yang begitu pengorbanan lun kepada Haji yang luar biasa. Kalau pernah lun kalen anak lun dicium bak pundak lun, hana pernah anak lun dicium bak tuut lun bak jaro lun. Lun kalen kanu terpegah ba Allah. Ya Allah warfa'ni, nak angkat derajat lun ya Allah. Anak lun ku dihargai lun.
cukup lebih peng kat kerji tapi jihana diingat kepada lu iwo lelong kai pegah li hana pah kulan hai bapaknya dah jen ku belum lebih gelung tak perlu le tanya tapi dia dewa hana pernah baik di umat jaro icom batu di peluk tanya tiga hawa anu bimat tanya bi gendok tanya tiga hana pernah tapi pada uronyo urung cik kepada anak luar biasa tu tapi anak urung cik hana kalian mantang antai badikan kalian ilun deh pandala bulung kalian urung cik kanu dia me badika luar biasa tu kadang kala li bapak kedrog hana ketemu mano baje hana ketemu tok anak ka bereh baje muslim pakai peci ya engkat badika kedrog li bapak mantang baje Ronaldo luar Ronaldo oh anak ketemu tok ri tete kalian anak pakaian muslim mak menansit mak kapaian pakai peken mak hana ketemu tok mo pi hana ketemu pakai baje lain pi mantang baje tidur tu mang bedah geuna ipegah li peken li anak mak ini hampir jam 8 mak jam 8 masuk kaku karat lima dan sebagainya pakai budak pakai celak kana pakai jilbab ke dia busana muslimat lima bele ke jilbab baje anak tu mungkira gusugojo dan sebagainya pulau kai karat ngempol 8 ke ju anda ri ju anda le tu go anak bunuh anak tu mengcok tu go tu hayu tu le no kemudian dia tu go na tu le ri ju manta kalau dia Allah anak pakaian muslimah luar biasa pakai jilbab dan sebagainya imak bele dengan jilbab baje tidur film le baje tidur oh mata mu kerpo tugut bau le ri tengah huplong anda tahu tu ipo ingat ya Allah urung cik kan itulah pada hari ini yang kalai bandan tengok di los mawehana kalau tapi itulah orang tua kepada anak tapi setelah orang tuanya sudah tua tu hana pernah maknya subuh iron hana ibadah lain bekle nu perlu mak dan sebagainya subuh ya intat li anak kena masjid malam pengajian malam yang lain dia intat masjid nyoma iron ben melale teruk masjid nu duk inan tengut-tengut gede nu nen iktikaf untuk boh li tirang tegurung le tempat yang lung yang jemput supaya ron anak ibadat mak nah tu hana hawa tak anak bui peluk tanya tiga hana tu bahkan nanti ubud anak kiban ladumnya itu nyoy gampung kamoy gampung kalen ladum gayun anak gu peratif hana tengut ragu garu bintik nya maaf ijungu le anak teh maaf pega hai mak garu mak akan maaf rela gu pujih dro gu maaf yang liang ka gayun kai tengah jiu mana tengut gekeun ba ayah hai nemu tu baju iron mana tengok ni apa dah bergabung yang kapal tiploh hana tengok di laum nemu tu dikrek nemu tu le ayah dia mau tu ye bui itu yang uragam hai kai keun bui ye nemu tu tiga tu ya ye kali ni rumah ijenguk dia nak apa ke begah mak bui pai bapa kan tu gambar banu han tengok di dalam sin hai bapa hai hon nyo han tengok di dalam dia matang terang matai matang tham blai-blai matai kemenan nen lup lam krong numa lup lam krong nu go grop lu agau guluk itu ya bapa ka ke gad pikiran nyo bagah tengok ka ke lup lam krong le pupai ngam krong grop hui nya raya buyan itu lian kiban ke begah mak bui pai bapa le go artinya kan ni kalau lian yang tanda pegah rela oleh dia tanda pegah yang tanda pegah adalah urungci rela berbuat apa saja demi untuk anak tapi anak tanya hana pernah untuk dipegat hal-hal yang lainnya makanya tidak ada urung cik bukan anak balas jasa urung cik jarum tapi andai kata dia membalas kebaikan kepada orang tua hana diputakit ate urung cik tenang kepada urung cik matang udip ante urung cik kamu meninggal gecok sedekah tip uro 5 ribu tip uro 10 ribu tip uro 10 ribu tanya le kemudahan padahal jasa bapak orangnya kepada dia luar biasa tanya ka sukses ba orangnya tip uro 10 ribu kupulan dan berkah baju tanit urung cik tapi tanya kadang-kadang mau 5 ribu hana ladum 5 ribu geniat alam tabung geniat dalam ke mak ke bapak temamnya 5 ribu ke mak ke bapak truk mal 5 ribu gu dua gu pedit warbe tengah sepo warbe tengah sepo itulah jasa orang tua maka kita sampaikan kepada Allah warfa'ni nak angkat derajat lun ya Allah setelah kita minta diangkat derajat kemudian baru warzuqni mudah rezeki kepada lun ya Allah karena derajat lun akan semakin
mantap bila dibarengi dengan rezeki nah. Punya gesik kaya tenang tu gede. Gesik kaya apa yang disampaikan program mangat tak dengar. Cuma punya gesik gatin ke program tu. Nyan kan program. Tu gede hana penginan, na peng drone. Oh hana, nyana baik pakai program. Langsung dulu ya. Bahkan tem musyawarah hai kampung punya urang yang gatin hai lu program. Tapi punya urang yang kaya. Urang kaya apa yang kekeun pak. Maka talqai ba Allah, ya Allah, setelah lun angkat derajat warzuqni, nu pemudah rezeki lun. Setelah kali talqai warzuqni, kamu mudah rezeki. Wahdini, nabi hidayah kepada lun. Semakin lun mudah rezeki, semakin lun sehat, semakin lun punya jabatan, tanda tangan lun mantang berlaku. Nabi tanda tangan lun adalah untuk kemajuan Islam, untuk kemakmuran Islam, untuk nak sayang, untuk mencintai kepada Rasulullah, mencintai kepada anak yatim. Wahdini, talaqai benar hidayah daripada Allah. Kemudian lenyan baru talaqai wa'afini, nu putihat lun ya Allah. Lun kan nabi derajat tinggi, lun kan nabi mudah rezeki. Wa'afini putihat. Baik sampai rezeki mudah tanya nak tehat le. Yang kecil kalan tanya kaum 40 wadah kagak penyakit li Allah. Gena pertama orang yang gatin dengan orang miskin sama. Kalau dino tanyo karena kolesterol, karena asam urat, ladung gula. Umur 50 ka sama. Orang kaya tak kalau hana le pajuh buduana pajuh. Hana le bok kuah iya bok. Tanyo yang gatin lagi janji sama. Geja orang kaya aku deh, mangkalan bordin bereh datang, mangkalan bereh aja. Padi bordinnya 80 ribu ya. Oh get kelun begitu kecoi cepih lianu bapak ben karat kolesterol 500 grone. Hana jadeh oka hana deh pakon hanje lum baju. Ka ke le urang yang kaya hanja deh dua borin hanje baju. Gejak urang katin gejak ngonon darah gelang sam mati jonda. Dedong dah. Hana mtemu kupri gaw dedong jonda. Padi borinnya 80. Oh get dah kelung magu putari peng. Oh hana hante boble mari be oble mebe hante 80 ribu. 25 ribu hanje. Ka ke hanya deh ke pakan hanya deh urang gatin hanti peng ke pajuh jeut urang gatin je ke pajuh anangan belau urang kaya anangan belau hanya pajuh sama. Maka kita nyo yang na mentengen belau jo bahkan bak lun ini nalu sampaikan hairon gula lu tak tat hanjeut le ni jip geron tip uro laju ni cok taka 1 kilo ni ajuk ke saudara ni kena buah ni yang gatin na anak kumun yang gatin na ni cok 1 kilo bengoh laju teput meter 1 kilo ni ajuk ke buah ni ajuk ke apa ni ya Allah ngan berkat gulanya lunjuk ke apa lun ke buah lun mudah-mudahan gula maklum berturun tiap uro ke ajuk gula itu gula ke nyan kalan karena payah ya jeb ubat. Gumutul ke haju gula gecok gublo taka 3 kilo ge ajuk ke saudara ya Allah lun kale gula bak lun barahkan barasa ya perintah lianu ka jadi ngoton 500. Kemudian nyopat gula lunyo lung sedekah kepada saudara lun mudah-mudahan gula ya na bak lun bitron ilum bihanjil lun jeble tapi kedua pantang sih bendel tajuk 3 kilo itu nyota habis 1 kilo itu ngoh rumah hang rumah. Jadi yang artinya tanyo tak pantang sih dan yang tacok gulanya tajuk kadang Allah ketegur tanyo lagi nyan berakon hantum tajuk teka gegop gebi itu gula itu nyo. Jadi artinya itulah wahdini benar hidayah Allah. Kemudian wa'afini butihat tanyo. Yang terakhir wa'fu anni tapakah apa Allah ya Allah lun memang ibadat lumna tapi subuh yang ke menjanjan na untuk subuh di masjid menjanjan hana menjanjan sejaga kapal kurang ku subuh-subuh. Dan nak tumayang ragu dengan nganemin itanya le bapak pun salat duha bapak dan nak kenyo nak baca kunut. Jadi kak malai-malai Tuhan pegah Allah wa'fu anni ya Allah nu maaf kesalahan lu memang lu ingin tepat waktu ya Allah tapi mungkin karena begitu hal-hal yang lain mungkin nyohana turun sesengaja wa'fu anni maka di dalam salat lengkap mandung-dungku cuman tinggal bak kita apakah kita bisa mengahsan. Maka barang siapa yang memperbaguskan salat ahsan, barang siapa yang memperbaguskan salat, Allah memperbaguskan kehidupan dunia. Insyaallah lewat memperingati Isra dan Mi'raj berkelam 27 Rajab yang memang untuk takupah Isra dan Mi'raj panjang becut hanasi
yang antara lain 15 macam yang dikalen oleh Rasulullah bahawa tiap perjalanan Isra dan Mi'raj saya dah sampaikan. Kemudian juga yang inti-inti mendeng begitu sepekan langit pertama, langit kedua Rasulullah gekalen setiap langit. Nah malaikat rukuk tapi sujud tapi katanya malaikat Jibril, ya Jibril, malaikatnya pajan kagak rukuk dan pajan Nabi. Disampaikan oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, be ragu kata, be pikiran kata. Malaikat tersebut sujud li Allah melaifun kepegat sampai kiamat tengok. Hana budak-budak, hana rukuk menasib. Artinya malaikat selalu dalam rukuk. Hana budak-budaknya tak ibu. Cuma terbayang dia tanya, dia rukuk untuk 5 menit berat. Bahkan menyaimum panjang baca ayat, nah yang kengkot. Pu panjang tak baca ayat. Hana sunat panjang datat. Nyanyi urang ai dong. Ada kenapa? Mendih kan baik panjang tak, duduk tak berzikir berlew panjang. Memang nyo sedikit. Tapi begitu panjang Al-Quran, kita mendengar Al-Quran karena tanya sering mendengar kalam Allah Al-Quran, apalagi di dalam salat, sehingga Allah yakin kepada tanya itulah hamba lun yang galak datat bak dengar kalam lun, dan memang mereka mendengar kalam lun di dalam mereka bermunajah kepada lun. Maka tengok imam baca ayat kadang panjang ayat pekan jeh tu tam lagi kepada Allah, ya Allah, nabi lun benar-benar orang yang dengar kalam ron. Tengok hantar orang kiamat belun yang lebih dan dipanggilkan belun yang lebih menerima di penyunglung hantar gohoi dan tanya tengok bagah tu dah dengar pakon. Di dalam dunia kita sering mendengar kalam Allah. Menyuhana sering tak dengar kalam Allah di dalam dunia. Hantar panggil dia yaumil kiamat gohoi nang kita nyo handu tak dengar. Lewat dinan kita nyo. Kita nyo perlu bagah juga nak gohoi tak atau timbang lu nyan ho yang rut ka gerut gede milam neraka ka neraka lan surga ka gelan surga. Hai dah putun bak balik-balik jak keno jak gede hana patang payung hana patam lindung ngan hana baje hana tapopi tuum luar biasa untuk mendengar panggilan Allah lebih berat datat. Andai kata di dunia sering tak dengar kalam Allah, sering tak dengar Al-Quran, sering tak dengar azan, sering tak dengar bubut yang god, insyaallah di akhirat tengok akan bagah terpanggil tanyo dan tanyo pun akan bisa mendengar apa yang dipanggilkan oleh Allah. Maka alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah kekalen tanya, oh memang hamba lun lebih tingkat kepada lun ketimbang dengan harta, ketimbang dengan usaha dan sebagainya, lebih tingkat kepada lun. Maka tanya pada orangnya kekalen di Allah disaksikan oleh malaikat, nyaduh kekalen malaikat rakib atib gupoto tanya. Malaikat raki kepedu katanya, genampakkan tengah di ruang akhirat yang mana katanya sanggup dari jam 5 sampai jam 7 duduk di rumah Allah. Masya Allah, tanya lihat tengah dia yaumil kiamah, ya Allah lung senang lu datang, lung berjamaah subuh, kemudian duduk berzikir, duduk lung dengar nasihat, lung dengar uraian-uraian dan sebagainya, lung ikhlaskan nadron. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang memandum akan gebi kebahagiaan oleh Allah, gebi bahagia di dunia. Apa yang kita inginkan selalu oleh Allah diberikan kepada kita, dan kebahagiaan di akhirat kita memandum pada subuh yang berbahagia ini akan ditempatkan dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan demikianlah eno kemanteng lebih kurang lebih letual lagi. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.